Ngilmu iku kelakone kanthi laku tegese nyantosani setya Buddha derhang kara derhang kara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, pasti baik bukan? Yang terhormat para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Fian Firjatullah Wibowo dari SMP Negeri 16 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Fian akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari kota Surabaya, yaitu legenda Empu Supo. Cerita ini ditulis oleh I Gut Imam Widodo. Nah, pastinya kalian sudah penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita dengarkan ceritanya. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Mojopahit, hiduplah seorang empu yang sangat sakti mandraguna. Empu itu bernama Empu Supo, anak dari Tumenggung Supo Trio, pembesar kerajaan Mojopahit. Empu Supo sangat pandai dalam membuat pusaka. Ia tidak memerlukan alat apapun dalam membuat pusaka. Cukup dengan mengelus dan memijit, maka jadilah sebilah pusaka. Akan tetapi semuanya, Empu Supo merupakan orang yang sombong. Ia sering memamerkan kebolehannya kepada semua orang. Hingga pada suatu ketika, Empu Supo bertemu dengan seorang sunan yang menyamar menjadi dalang. Dalang itu bernama Ki Dalang Kumendung. Kisana, ku dengar kau pandai dalam membuat pusaka. Maka buatkanlah aku sebilah keris dari biji logam ini. Hanya dari biji logam sekecil ini, biji logam sebesar kapal pun aku bisa membuatnya. Hanya dalam sekejap. Empu Supo pun mulai mengelus dan memijit biji logam tersebut. Duh, wesi, datio, pusoko, Kang Aji, hiat. Waduh, kok radadi? Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku. Hiat. Weladalah, kok radadi? Akan tetapi semuanya, setelah berkali-kali mencoba, Empu Supo tetap tidak bisa membuat keris dari biji logam itu. Empu Supo pun menyerah. Kisana, sebenarnya kau ini siapa? Mengapa aku tidak bisa membuat keris dari biji logam ini? Wahai Empu Supo, ketahuilah, aku adalah Sunan Kalijogo. Mendengar itu pun, Empu Supo terkejut. Pantas saja ia tidak bisa membuat keris dari biji logam itu. Empu Supo pun bertaubat. Empu Supo pun memeluk agama Islam. Ia juga menjadi murid Sunan Kalijogo. Dan namanya pun diubah menjadi Ki Ageng Mahmudin. Empu Supo juga dijodohkan dengan adik Sunan Kalijogo yang bernama Dewi Roso Wulan. Mereka pun tinggal di Tuban. Hari demi hari berlalu.
Hingga pada suatu ketika, kerajaan Mojopahit ditimpa pagebluk. Ada yang tahu nggak pagebluk itu apa? Iya, betul sekali. Pagebluk adalah di mana terjangkitnya wabah penyakit. Enjang gerah, dalu sedo. Dalu gerah, enjang sedo. Iya, begitu menyeramkan wabah pagebluk itu. Empu Supo pun segera kembali ke pusat kerajaan Mojopahit. Hingga pada suatu malam yang mencekam, terdengar suara auman serigala di mana-mana. Juga suara burung hantu yang bersautan. Ah! Ayo, pada mulai. Pagebluke wis teko. Pagebluk, aku kudu mulai. Ayo le mulai ning omah le. Iya, begitu menyeramkan wabah pagebluk itu. Ketika malam hari tiba, seluruh warga masuk ke dalam rumah. Mereka mengunci pintu rapat-rapat dan juga menutup jendela. Hingga keesokan harinya pun tiba. Eyalah lele. Kowe kok ninggal ke Simbo tole cah bagus. Tole. Terdengar suara tangisan seorang ibu dari salah satu rumah karena anaknya meninggal setelah terkena pagebluk. Mengetahui itu pun, Empu Supo segera mencari cara untuk mengusir wabah pagebluk itu dari bumi Mojopahit. Malam hari pun kembali tiba. Empu Supo menyuruh para warga agar masuk ke dalam rumah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empu Supo segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia juga meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Duh Gusti, paringono petunjuk mring hamba-Mu iki. Empu Supo pun mengetahui asal dari pagebluk itu. Dan ternyata asal dari pagebluk itu adalah dari keris andalan kerajaan Mojopahit yang lama tidak diruat, yaitu keris condong campur. Empu Supo pun segera mengeluarkan keris andalannya, yaitu keris Kyai Sengkelak. Keris condong campur dan keris Kyai Sengkelak pun beradu di langit Mojopahit. Deng 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 deng. Dus. Keris condong campur pun kalah. Dan semenjak itu, wabah di kerajaan Mojopahit pun menghilang. Warga pun kembali senang karena bisa beraktivitas seperti semula. Empu Supo pun menyebarkan agama Islam hingga ke wilayah Surabaya. Dan oleh masyarakat Surabaya lebih dikenal dengan sebutan Mbah Bungkul atau Sunan Bungkul. Dan makam Empu Supo sekarang berada di Taman Bungkul, Kota Surabaya. Nah semuanya, itu tadi cerita tentang legenda Empu Supo. Jadi pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dan kita harus selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di sini dulu ya cerita dari Fian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.